punten ari anggota DPR pejabat naon nu diomongkeun honor dirina heula karek rakyat. Nek makmur Indonesia moal tepi ka iraha wae geus sabab naon? Rakyat paneuri pejabat gitu. Moal saha anu paksejahteraan pejabat jeung pegawai naik gaji tiap bulan, naik tunjangan, BBM naik padahal teu karasa leutik. Ngomongin inflasi tengah tian rakyat mah inflasi teh naon? Duit terlalu banyak beredar, heuh duit aing mah eueuh sakieukeun. Si najis nih. Ini ibu ini prestasinya apa nih? Ini apa? Dan bertambah penghasilan 100 juta sebulan, para wakil rakyat menari dengan bahagia. Nih pelawak sama si Kuyang nih prestasinya apa? Apa bisa jadi DPR nih orang kayak begini ya? Nih lu dengerin ya, duit gue dipotong-potongin pajak, gue gak akan pernah ikhlas untuk kalian ini. Lo tau kan kalau orang udah gak ikhlas tuh akan jadi apa? Bencana buat satu keluarga lo semuanya ya. Lo lihat aja nanti, gue gak ikhlas. Saudara, kondisi di tanah air sungguh berbeda dengan para anggota DPR di negara Swedia. Sederet tunjangan dan fasilitas yang diperoleh anggota DPR Indonesia nyatanya tak dimiliki anggota Dewan di Swedia. Mereka hidup bersahaja. Semua anggota DPR Swedia tak mendapat rumah, mobil dinas, atau bahkan tunjangan membeli mobil. Parlemen di sana hanya memiliki 3 mobil dinas yang hanya diperuntukkan ketua dan para wakilnya untuk tugas parlemen. Selebihnya, para anggota Dewan Swedia menggunakan transportasi umum. Seorang anggota DPR Swedia dari Partai Sosial Demokrat mengatakan, kami ini tak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat. Jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji tinggi. Ketika rakyatnya dibebankan dengan pajak yang semakin tinggi, nyampe ke ikan-ikan asin dipajakin, makanan-makanan asin dipajakin katanya. Terus juga kata si ibunya, katanya bayar pajak itu ibarat kayak semacam bayar zakat fitrah. Sebagai orang yang mampu harus membayar zakat. Lah ini mah kebalik. Orang yang kurang mampu membayar pajak uruk orang yang mampu. Dan sangat disayangkan. Para rakyat itu bergantung sama nih orang-orang begitu ya, namanya juga wakil rakyat kan, mewakilin rakyat. Sebenarnya mah pemimpin lu yang paling tinggi itu rakyat ya, dengar. Tapi kenapa yang ngewakilinnya itu malah tertidur pulas, nyenyak begitu kan, bobok ganteng, bobok cantik di atas kursi empuk dengan ruangan ber-AC dengan gaji sehari 3 juta. Wow. Ampun, aing mah ngelihatnya juga ya Tuhan. Pidato presiden aja kagak kalian dengerin ibaratnya ya, kalian tinggal tidur. Gimana dengan keluhan-keluhan rakyat? Pimpinan kalian yang di atas aja lagi pidato kagak kalian tanggapi, apalagi dengan keluhan-keluhan, aduan-aduan rakyat. Alah dalah, gua mah ampun dah. Bangun. Nah, tukang seblak udah teriak-teriak. Ayo, mendingan jajan seblak biar seger, ya. Yuk, bangun. Jajan seblak tuh. Seblak ceker. Biar sekalian tuh ceker-ceker mata lu tuh biar pada seger, ya. Kesel gua, ampun dah. Bye. Mengapa benderanya sobek? Dimakan tikus, nak. Kenapa tidak diganti? Silahkan kamu korupsi, silahkan kamu makan uang rakyat, dan silahkan kamu vonis hukum kepada masyarakat yang tidak punya apa-apa. Isma syita, hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Semua adalah tentang perjalanan waktu. Hijau akan menguning, muda akan tua, sehat akan sakit, kaya akan miskin, pangkat akan hilang, jabatan akan bergeser, hidup akan mati. Isma syita, hiduplah sebagaimana yang kau sukai. Fa innaka maitun, bahwa sesungguh engkau akan mati, bahwa sesungguh engkau akan meninggalkan alam ini. Ainama takunu yutrikul maut walau kuntum fi buruji musyayadah.
kemanapun kita pergi, apapun yang telah kita sandapkan, apapun pangkat dan jabatan yang telah kita sandapkan, siapapun diri kita, fa innaka maitun, bahwa sesungguh kita akan mati, bahwa sesungguh kita akan meninggalkan alam ini. Hukum alam itu tidak pernah bercanda. Kalau kamu jahat sama orang lain, kalau kamu mempermainkan hukum di atas orang lain, kalau kamu memperlakukan seseorang dengan tidak baik, berarti kamu sudah siap dipermainkan oleh orang lain. Nanti jangan marah, nanti jangan menangis, jangan nyalahin orang kalau dunia itu jahat. Padahal kamu dulu yang mulai. Dunia itu adil, dia cuma membalas sesuatu yang perlu dibalas. Kata salah satu anggota DPR, kita itu tidak boleh menzolimi para koruptor. Pertanyaan saya cukup singkat dan padat. Kapan ya ada bom nyasar ke gedung DPR? Gaji DPR kita nomor 4 terbesar di dunia. Yang pertama ada Nigeria, Kenya, Ghana, negara-negara Afrika, dan keempat Indonesia paling hebat nomor. Lihat anak-anak kami. Lihat bangsa ini. Puaskah kalian rampas kebahagiaan kami? Apa yang perlu dihormati di pemerintahan ini? Kalian semua adalah penjajah bangsa. Beginilah momen ketika anggota DPR berjoget dalam sidang dan diketahui bahwa gaji DPR itu saat ini tembus 100 juta rupiah per bulan, yang artinya sekitar 3 juta rupiah per harinya. Video ini membuat banyak netizen menjadi geram, seolah-olah mereka tertawa riang merayakan hari kemerdekaan dan kenaikan gaji di tengah huru-hara masyarakat. Beberapa waktu lalu ada rapat tahunan yang diadakan oleh anggota DPR RI dan pada saat itu dipimpin oleh Puan Maharani. Diketahui ada momen di mana anggota DPR berjoget bersama sambil tertawa riang dan video tersebut tersebar kemana-mana, teman-teman. Ada juga berita yang memperlihatkan bahwa gaji DPR itu ternyata tembus 100 juta rupiah per bulan. Ini DPR RI ya, bukan DPRD. Jadi diperkirakan sekitar 3 juta rupiah lebih per harinya. Hal ini akhirnya membuat netizen membandingkan dengan nasib guru honorer di Indonesia. Bahkan aksi joget tersebut membuat netizen sangat miris. Kenaikan gaji, pesta kemerdekaan, dan berjoget riang itu semua diikuti dengan berbagai macam permasalahan serta huru-hara di masyarakat pada saat ini terkait dengan kenaikan pajak, kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Gaji 100 juta rupiah dari DPR ini sebenarnya bukan gaji pokok, namun keseluruhan gaji, teman-teman. Yang artinya itu sudah termasuk tunjangan mereka setiap bulannya. Jadi jika di total jumlahnya itu 100 juta rupiah atau sekitar 3,3 juta rupiah per harinya. Kalau saya sih lebih setuju ya gaji DPR RI itu diturunkan. Karena semakin banyak yang masuk menjadi wakil rakyat, itu maksud dan tujuannya kebanyakan untuk memperkaya diri sendiri dan membiarkan rakyatnya miskin atau sengsara, sehingga masih banyak yang kelaparan di Indonesia ini. Bukannya Indonesia ini sudah merdeka, tapi kenapa rakyatnya dijajah sama pemerintah sendiri? Ya, itu yang dinamakan merdeka. Banyak yang masuk mendaftarkan sebagai wakil rakyat,
Tetapi ya itu tadi, kebanyakannya untuk memperkaya diri sendiri. Di berbagai tempat masih banyak rakyat yang miskin, rakyat yang kelaparan. Dan buat pemerintah ini ya, menurut saya daripada mengadakan bansos, lebih baik membuka lapangan kerja supaya tidak tergantung kepada bansos ya. Percuma ada bansos juga karena itu hanya sebagai penambah ya. Satu hari juga sudah habis ya. Dengan bantuan dari pemerintah 1 bulan 200.000. Itu sebetulnya bukan untuk meringankan, justru menjadi beban. Alangkah lebih baiknya membuka lapangan kerja, usia tidak dibatasi ya. Yang penting mampu menjalankan kerja di bidangnya. Kalau menurut saya seperti itu sih ya. Sehingga rakyat itu tidak akan ketergantungan dengan bansos ya. Karena tidak merata, masih banyak yang tidak dapat bansos dari pemerintah. Begitu. Kebanyakan bansos itu menjadi cemburu sosial. Sebetulnya seperti itu. Jadi rakyat tidak tergantung dengan bansos jika ada lapangan pekerjaan yang membantu rakyat Indonesia. Begitu. Ya. Jadi intinya saya setuju sekali jika gaji DPR RI dan DPR diturunkan ya, atau disamaratakan dengan UMK atau UMR para pekerja karyawan swasta ya, seperti itu, supaya tidak banyak yang minat untuk masuk menjadi pekerja wakil rakyat ya. Karena tujuannya yaitu satu, untuk memperkaya diri atau memperkaya keluarga sendiri, seperti itulah. Pada pagi hari ini, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Jawa Barat apabila masih ada anak Jawa Barat yang tidak bersekolah SD. Masih banyak anak Jawa Barat yang tidak bisa meneruskan SMP karena tidak punya seragam. Masih banyak anak Jawa Barat yang berhenti sekolah karena ketidakmampuan biaya. Maka dari itu adalah dosa besar yang kita pikul bersama. Seluruhnya harus terevaluasi dengan baik. Tidak boleh peristiwa itu terjadi lagi. Karena tidak boleh peristiwa itu terjadi lagi, maka kita harus berani melakukan koreksi. Selain itu, saya juga menyampaikan permohonan maaf karena masih banyak rakyat kita yang pulang dari rumah sakit secara paksa karena BPJS-nya tidak mengcover. Masih banyak rakyat kita yang mau masuk ke rumah sakit, BPJS perorangannya mati, tidak terbayarkan, sehingga mereka mengalami penderitaan dan mungkin mereka meninggal tanpa pelayanan. Atau mereka yang BPJS-nya tercover, terbayarkan, dijamin oleh pemerintah, tetapi tak sanggup diam di rumah sakit karena seluruh dapurnya terhenti karena tak ada beras, tak ada minyak goreng, tak ada bahan pangan yang dimakan, berbaring di rumah sakit melahirkan penderitaan yang lama. Maka dari itulah negara harus senantiasa hadir. Saya mengajak pada seluruh jajaran aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, para ketua RT, ketua RW,
kepala desa dan kelurahan, para camat, bupati, dan wali kota untuk senantiasa membuka layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakatnya bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Agar kepala desa membuka rumahnya, menerima rakyatnya dalam setiap waktu, sehingga keluh kesahnya bisa dijawab. Agar para camat juga sama, agar para bupati, wali kota juga sama. Seluruh jajaran kalau dilakukan secara kolektif, maka sendi-sendi penderitaan itu akan segera terselesaikan. Maka tugas kita meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa kita, yang dititipkan oleh para pahlawan negara kita, yang telah mengorbankan darahnya, cucuran air matanya, keluarganya, menghabiskan masa hidupnya hanya untuk berkata merdeka bagi bangsanya. Hari ini dalam keadaan bahagia, karena negara yang dititipkannya mampu dikelola dengan baik oleh para penerusnya yang memegang tahta kekuasaan, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Tetapi sebaliknya, manakala kita menjadi pengkhianat dari apa yang dia titipkan, maka pada saat ini leluhur kita, para pahlawan kita mengalami kesedihan dan kepedihan yang tiada tara. Kenapa? Apa yang dicita-citakan, apa yang dikorbankan menjadi kesia-siaan karena penerusnya tak mampu mewujudkan seluruh gagasan dan pikirannya. Semoga kita semua, termasuk yang paling utama diri saya, menjadi manusia yang tersadarkan, manusia yang tercerahkan bahwa jabatan yang diemban bukanlah warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi kemakmuran, kemajuan rakyat. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.